Maafin saya ya. Saya malu dan nuduh kamu yang bukan-bukan. Tapi kamu tahu kan gimana perasaan perempuan yang sudah dicampakkan oleh suaminya. Saya benar-benar kalut. Maaf ya. Ya, saya ngerti kok. Sekarang udah malam. Lebih baik kamu pulang, nggak baik buat kamu keluar malam-malam sendirian. Kalau kamu butuh bantuan saya akan bantu. Saya akan bantu kamu untuk menyadarkan David. Asal kamu jangan nuduh saya bukan-bukan lagi ya. Makasih ya. Saya pulang dulu. Selamat malam. Ya. Tamara, Oma, Oma. Tamara, dari mana saja kamu sayang? Oma khawatir sekali. Selama kamu pergi, Oma gak bisa tidur. Dan Oma selalu berdoa, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Dan ternyata kamu kelihatannya sehat. Dari mana saja kamu? Aku dari Cilacap. Aku nginep di tempat teman, Oma. Syukurlah. Tapi lain kali kalau kamu pergi, kamu telepon Oma. Oma kan cemas. Tapi sebaiknya jangan kamu lakukan hal ini lagi. Seandainya kamu bertengkar lagi dengan mama kamu, selesaikanlah baik-baik. Jangan kabur-kaburan. Mama mana, Oma? Biasa. Cari kamu. Selama kamu kabur, mama kamu dan Leo selalu mencari kamu. Kalau gitu sekarang aku punya banyak kesempatan untuk cerita semuanya sama Oma. Ya, kita ke kamar yuk. Ayo. Oma, ini oleh-oleh buat Oma dari Cilacap. Oh ya, makasih. Hai Pak, Ma. Oh, my baby. Welcome home, sayang. Apa kabar, Ma? Baik. Kamu kapan berangkat dari sana? Kok nggak telepon-telepon Mama sih, Pak? Mama bisa bikinin makanan kesukaan kamu. Kamu pasti lapar kan ya? Nggak usah, Ma. Saya udah makan tadi. Oh, di mana? Makan apa sama siapa kamu udah dimakan? Tamara. Kok nggak diajak ke sini? Udah jam berapa, Pak? Kan udah malam. Tapi besok dia bilang mau ke sini. Dia mau ketemu sama Papa. Sama Mama juga. Boleh kan, Ma? Oh boleh, boleh sekali sayang. Sekalian Mama kepingin ketemu dia. Mama mau minta maaf sama dia soal di Cilacap waktu itu. Waktu itu Mama lagi emosi, ya kan Pak ya? Mama lagi emosi kan Pak? Tapi gini, Mama kepingin dia bawakan makanan kesukaan Mama. Karena seorang calon menantu harus mau membawakan makanan kesukaan calon mertuanya. Berarti dia itu calon menantu yang baik. Ya kan, Pak? Oke, Ma, beres. Rudi ke atas dulu ya. Ganti baju sekalian mandi. Bye. Oke, Pak. Kamu kok suruh Tamara bawa makanan kesukaan kamu? Kamu kan nggak suka sama Tamara. Itu kan dulu, Papa. I change my mind now. Past is past. Saya tidur dulu ya. Begitu Oma ceritanya. Aku bahagia sekali bisa ketemu dengan sang pencinta, Oma. Akhirnya impian aku terkabul kalau aku akan hidup bersama dia nantinya. Oma,
senang sekali mendengarnya. Tapi kamu harus hati-hati, Tamara. Jangan asal main menikah saja. Bagaimanapun juga, sebaiknya kamu mengenal dia lebih lama lagi. Karena Oma takut dia tidak seperti yang kamu harapkan. Oma nggak usah khawatir soal itu. Karena feeling aku mengatakan kalau sosok sang pencinta sangat cocok buat aku, Oma. Itu pasti mama kamu. Oma tolong bilangin ya kalau aku udah tidur. Aku nggak mau ngomong sama dia dulu sekarang ya. Ya tapi gimana kalau dia maksa? Aku akan kunci pintunya. Tolong ya, Oma. Ya, ya baik. Ma, kenapa sih bukannya lama sekali? Kata orang capek. Mama tadi ketiduran. Kamu kenapa sih? Pulang-pulang kok marah-marah? Barusan saya di rumah Handoyo untuk mencari anak brengsek itu di sana. Nyatanya dia nggak ada. Nyesel saya buang-buang waktu ke rumah gembel itu. Laura, kamu nggak usah mencari Tamara lagi. Anak itu sudah pulang ke sini. Apa? Iya, dia sekarang ada di kamarnya. Ya, tapi sekarang dia sudah tidur. Dan dia nggak mau kamu ganggu. Katanya besok dia akan memberi penjelasan sama kamu. Nggak bisa. Dia harus menjelaskan semuanya pada saya sekarang. Laura, jangan. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Tamara? Tamara? Buka pintunya. Tamara? Buka! Tamara? Buka pintunya. Tamara? Buka! Awas kamu, Tamara. Besok pagi Mama bikin perkedel kamu. Buka pintunya. Tamara, buka! Tamara! Tamara? Tamara, buka pintunya. Apa lagi? Tunggu dong, saya mau bicara sama kamu. Mau bicara apa lagi sih? Saya kan udah bilang sama kamu, kalau kamu masih ada terus di sini, saya akan seret kamu keluar ya. Sekarang kamu pergi deh. Dasar perempuan muka tembok. Apa? Tunggu. Dengar ya. Saya ngerti. Saya tahu kenapa kamu mau menceraikan saya. Karena kamu mencintai Tamara dan kamu ingin menikahi dia. Tapi ada satu hal yang kamu nggak tahu. Tamara itu nggak pernah mencintai kamu. Nggak pernah, tidak pernah. Jadi kamu itu seperti pungguk merindukan bulan. Kamu memimpikan bisa menikahi seorang gadis yang kamu cintai. Kamu itu sakit jiwa, David. Sakit jiwa. Tutup ya mulut kamu, Siska. Kamu udah mulai berani kurang ajar ya sama saya. Saya ini bukan pungguk, saya David. Dan saya akan menaklukkan gadis itu. Dan saya yakin saya akan mendapatkan dia. Kamu nggak akan mungkin ngedapetin dia. Kamu tahu, David, mungkin sekarang dia sudah menertawakan kamu. Ya karena dia ingin menikahi pria lain dan bukan kamu. Apa? Dia akan menikahi pria yang jauh lebih terhormat dan lebih terpelajar dibanding kamu. Dan dia juga sudah melupakan kamu, David.
dia sama sekali nggak menganggap kamu. Ya walaupun saya tahu dulu kalian memang pernah punya hubungan, tapi sekarang dia sama sekali nggak menganggap kamu. Kamu tahu kenapa? Karena dia tahu kalau kamu itu busuk, David. Busuk! Apa maksud kamu? Hah? Dari mana kamu tahu hal itu? Dari mana? Iya, saya jelasin. Saya datang menemui dia, lalu saya bilang sama dia, kalau kamu itu sudah meninggalkan saya, istri kamu, dan anak kamu yang sedang sakit. Dan kamu tahu, David? Dia jijik sekali sama kamu. Bahkan dia menyumpahi kamu. Jadi kamu nggak mungkin menikahi dia. Karena wanita seperti Tamara nggak akan jatuh cinta dengan pria macam kamu begini. Apalagi dia tahu kamu sudah meninggalkan istri, anak, kamu sudah menggerogoti seluruh kekayaan. Kurang ajar kamu. Kamu itu akan hancur, David. Hancur. Keluar kamu. Keluar kamu. Dan kamu jangan ganggu-ganggu saya lagi ya. Ajar kamu, Tamara. Ajar kamu. Kenapa sih kamu begini? Saya nggak akan biarkan kamu. 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 Saya nggak akan biarkan kamu, Tamara. Nggak akan saya biarkan kamu. Doain aku ya, Oma, supaya aku nggak gugup. Iya, sayang. Well. Ini rupanya anak yang tidak tahu diri itu. Yang bikin otak mamamu jadi pecah. Yang bisa kabur dari sini seenak hatinya. Dan pulang sini seenak kudalnya. Heh, dari mana saja kamu selama ini? Hah? Dari mana? Laura! Biarkan saja, Ma. Anak ini sudah bikin saya kesal. Gara-gara dia, kontrak yang sudah saya tanda tangani menjadi bubar. Dan keuangan yang seharusnya sudah masuk jadi tertunda. Kamu mau membuat Mama jadi miskin ya? Mel, jawab! Hentikan! Kamu boleh marah sama dia, boleh kesal sama dia, tapi kamu jangan sekali-sekali menyakiti dia. Karena seumur hidup Mama tidak pernah melakukan itu pada kamu. Kamu bisa kehilangan dia sewaktu-waktu kalau Tuhan marah sama kamu. Dan Mama juga kepengen lihat apa jadinya kamu kalau dia tidak ada. Nah, Mama jangan menggurui saya. Mama tidak menggurui kamu, tapi Mama memperingatkan kamu bahwa kamu sudah kelewatan memperlakukan anak kamu. Apa yang saya lakukan, semuanya demi dia, Ma. Kamu selalu kan berkata begitu. Kenapa semua jadi ngawur begini? Saya cuma ingin bertanya kepada anak saya, dari mana saja dia? Kenapa dia baru pulang sekarang? Dan apa dia sudah lupakan tugas-tugas dia? Aku dari Cilacap, Ma. Aku memang tidak menjalankan tugas-tugas aku karena semua kontrak kerja aku Mama yang tanda tanganin kan? Dan mulai detik ini aku mau bilang ke Mama kalau aku mau berhenti bernyanyi. Sebelum aku mendapatkan hak kebebasan dan hak bertemu dengan Papa. Anak kurang ajar, berani-beraninya seperti itu pada Mama. Jangan pukul aku. Dengar, kamu tidak berhak bertemu dengan Papa kamu. Kamu tidak boleh bertemu dengan dia. Karena Mama tidak ingin kemiskinan menular pada kamu. Dan Mama tidak ingin otak idealis Papa kamu menular pada kamu. Dan kalau kamu berani-berani ketemu dengan Papa kamu, Mama tidak akan segan-segan akan membunuh kamu. Bunuh aja aku. Bunuh aja aku. Bunuh. Lebih baik aku mati daripada hidup kayak begini. Bunuh. Anak kurang ajar. Laura, biarkan saja, Ma. Dia memang patut diberi pelajaran seperti ini. Dia kan tadi bunuh. Akan saya bunuh. Saya akan bunuh. Hentikan! Laura! Kamu ini benar-benar kesetanan.
kamu kesetanan, Laura. Istighfar, Laura. Istighfar. Nanti kamu bisa celaka. Tamara, lekas kamu pergi sekarang, nak. Sebelum mama kamu tambah kalap. Tidak ada yang boleh pergi dari sini. Dia mau bertemu dengan calon mertuanya. Saya tidak akan membiarkannya. Saya tidak akan merestui hubungan ini. Tamara, kamu tidak boleh kawin dengan siapapun. Karena mama akan menjodohkan kamu dengan Lei. Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau. Aku tidak mau. Tamara, aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Tamara. Biarkan dia, atau kamu akan berurusan dengan mama. Anak itu semakin lama semakin kurang ajar pada saya. Ini semuanya gara-gara mama, tahu nggak, Ma? Lepas. Tamara, berani banget kamu ninggalin saya, hah? Ingat ya Tamara ya, saya tidak akan membiarkan kamu untuk meninggalkan saya. Saya... Saya mau dengar. Benar nggak kamu akan meninggalkan saya dan menikahi orang lain? Ini bukan waktu yang tepat, Dek. Saya nggak peduli. Yang saya mau dengar adalah apa yang dikatakan Siska itu bohong. Bahwa kamu mau menikah dengan orang lain dan kamu mau meninggalkan saya. Enggak. Tamara, tidak. Tamara. Rudi, tolong saya, Rudi. Tamara, ada apa nih? Bung, sabar. Ada apa nih? Kenapa? Lepaskan dia, Bung. Tidak akan. Saya peringatkan terakhir kali sama Anda. Lepaskan dia. Tidak akan. Bangun. Rudi, udah Rudi. Ayo cepat tinggal tempat ini, Rudi. Tamara. Kamu. Heh, ngapain kamu di sini? Pergi dari sini. Saya jijik ngeliat kamu. Udah ya, tenang. Saya nggak sangka, Rudi. Hari ini saya begitu banyak melalui peristiwa yang sangat berat. Saya sudah sangat kecewa dengan sikap Mama, ditambah lagi dengan perlakuan orang gila itu. Kenapa semua ini harus menimpa saya? Itulah hidup, Tamara. Kita harus tabah menghadapi segala macam cobaan. Saya udah nggak bisa tabah lagi, Rudi. Udah terlalu banyak masalah yang harus saya hadapi sendirian. Saya udah nggak bisa berpikir dengan jernih. Belum lagi urusan saya dengan Mama. Belum lagi urusan Mama dengan Papa. Belum lagi urusan Mama kamu dengan saya. Ditambah lagi dengan orang gila David itu. Oh, jadi pria itu namanya David? Iya. Kamu punya hubungan apa sama dia? Ceritanya panjang. Kalau saya ngomong sama kamu, pasti rasa simpati kamu ke saya berkurang. Kenapa kamu punya pikiran begitu, Tamara? Saya nggak kayak gitu kok. Sampai kapanpun, saya akan tetap sayang sama kamu, Tamara. Percaya. Kita masuk dulu yuk. Kita santai sebentar, makan es krim, oke? Sambil kamu nenangin diri kamu. Baru kita pulang ke rumah saya, oke?
krimnya 2 ya. Jadi David itu mantan pacar kamu? Iya, sewaktu kita masih kuliah, Mama melarang saya untuk berhubungan terus sama David dengan alasan dia orang miskin. Dia nggak mampu membiayai hidup saya. Akhirnya kita putus dan David patah hati. Dia menikah dengan perempuan kaya. Sementara saya patah hati dan terus untuk bangkit. Dan sekarang, setelah saya berhasil melupakan dia muncul kembali dan minta saya kembali kepada dia. Saya nggak bisa, Rudy. Saya udah nggak bisa mencintai dia lagi. Apalagi setelah dia punya anak dan istri. Terima kasih. Coba, menurut kamu gimana? Saya udah melakukan semaksimal mungkin. Saya udah menjelaskan ke dia kalau saya menolak dia secara baik-baik. Saya udah kasih segala alasan saya untuk menolak dia. Tapi dia nggak gubris. Malah tadi malam istrinya datang pada saya. Terus dia bilang kalau David akan menceraikan dia dan David akan menikahi saya. Gila kan orang itu? Berarti selama ini dia nggak pernah mendengar penolakan-penolakan saya. Kurang ajar. Sambil dimakan harus kami. Kamu harus hati-hati, Tamara. Feeling saya, orang seperti David itu selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun. Saya akan melindungi kamu. Saya akan menjaga kamu, Tamara. Kamu gak usah khawatir. Tapi David itu memang harus kita buat kapok dan sampai tidak mengganggu kamu lagi. Gimana caranya? Caranya, saya harus pikirkan gimana caranya untuk melindungi kamu. Gimana kalau saya bayar orang untuk selalu menjaga kamu? Kamu pikir saya siapa? Bintang Hollywood? Bukan itu. Tapi... nggak perlu, Rudy. Buat saya, kejadian tadi itu sudah membuat David kapok. Dan saya rasa dia yang akan mengganggu saya terus-terusan lagi karena sekarang sudah ada kamu di samping saya, kan? Kamu udah tahu kalau Mama itu suka sekali sama brownies? Kamu tahu di mana kita bisa beli brownies? Iya. Saya punya toko kue langganan. Browniesnya enak sekali. Saya yakin Mama kamu pasti suka. Kita beli di sana aja ya? Iya, kayaknya lebih baik kita berangkat sekarang. Soalnya Mama sama Papa udah nunggu kelamaan. Es krimnya kamu nggak habisin? Kamu? Enggak, nanti orang tua kamu terlalu lama menunggu. Yuk. Mana sih anak itu kok jam segini belum datang, Pak? Aku udah dandan dari jam 10 pagi. Coba. Ya, sabar, Ma. Ini kan Jakarta, pasti macet. Jadi kalau mereka telat ya, dimaklumin lah. Ngapain kamu undang Sukoco sama istrinya? Saya kan nggak undang mereka ke sini. Mereka kan juga kepengen lihat calonnya Rudy, Papa gimana sih? Mereka nggak mau lihat calonnya Rudy. Mereka mau cari kesalahan calonnya Rudy. Pelan ngomongnya. Udah, saya mulai lagi deh. Saya udah terlalu pusing sama omongan kamu terus kayak gitu. Itu dia mereka datang, Mbak. Hai, Rudy. Dari tadi Mama tungguin sayang. Halo, Marta. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih banyak Om mengundang saya. Saya juga senang Tamara mau datang.
Tante. Apa kabar kamu manis? Aduh, cantik sekali. Muah. Muah. Ini kenalkan, ini tantenya Rudi. Ini omnya Rudi. Pintar juga kamu mencari calon istri, Rudi. Siapa dulu dong omnya? Memang kamu luar biasa cantiknya. Tapi andai kata, pada waktu ini om seusia Rudi, kamu pasti akan memilih om ketimbang Rudi. Asal tahu aja Tamara, waktu om masih seusia Rudi, om adalah laki-laki yang terganteng se-Asia Tenggara. Ada 3 cewek yang gantung diri karena tergila-gila sama om. Genit banget sih. Silakan. Mari. Ya, silakan. Ayo. Yuk. Makin ganteng aja. Duduk, silakan. Tamara, kamu deket tante sayangnya. Rudi sebelah Tamara. Makin ganteng aja. Sudah, ayo duduk sana. Kamu ini selalu. Tante, ini kesukaan tante. Papa. Aduh, so sweet kamu Tamara. Padahal tante waktu itu pura-pura lo bilang sama Rudi, bilang dong sama Tamara supaya bawain kue kesukaan mama. Ternyata betul-betul kamu bawain, kamu baik sekali sayang. Nggak apa-apa kok tante, kebetulan saya punya langganan toko kue yang browniesnya sangat enak. Tante coba deh. Oh pasti. Mat, selamat. Mat. Saya Bu. Nih, kamu taruh di piring ya, terus bawa lagi ke sini karena saya kepingin semua yang ada di sini merasakan kue yang dibawa oleh calon menantu saya yang cantik ini. Pak, Tamara, tante kepingin minta maaf sama kamu kejadian yang di Cilacap waktu itu. Waktu itu tante emosi dan tante marah sekali. Soalnya Rudi sama papanya ninggalin tante di rumah ini sendiri. Kamu ngerti kan? Maafin tante ya sayang ya. Iya tante, saya udah maafkan kok. Saya udah melupakan semuanya. Aduh, terima kasih Tamara, kamu baik sekali. Terima kasih. Pantes Rudi milih kamu untuk jadi calon istrinya. Udah cantik lagi, ya Rud ya. Saya juga thanks Ma, karena Mama mau menerima Tamara jadi menantu Mama. Rudi sayang, kamu gak usah minta terima kasih sama Mama. Mama kan ibu kamu sayang. Yang penting untuk Mama, siapapun calonnya, calon istri kamu, itu juga harus sayang sama Mama. Ya Tamara ya? Itu pasti Ma. Kamu Rudi. Karena browniesnya udah dipotong-potong, kita langsung makan saja. Karena brownies ini khusus dibawakan untuk saya dari calon menantu saya yang cantik ini, tentunya saya yang nomor 1 harus merasakannya. Ya udahlah, kita dapat sisanya, nggak apa-apa kok. Mau ambil untuk saya, sayang? Ya udah nggak apa-apa, kita sisanya. Oke. Gimana Ma? Enak? Tunggu dong, belum masuk ke mulut Mama. Gimana? Papa enak sekali. Enak sekali sayang. Mama. Dia pasti keracunan brownies. Enggak mungkin. Perempuan kampungan. Pasti kamu yang berusaha meracuni Mbak Linda lewat makanan. Iya kan? Kamu benci sama Mbak Linda gara-gara kejadian di Cilacap. Ternyata kamu ular kepala 2. Katanya kamu sudah melupakan semuanya. Ternyata kamu masih menyimpan dendam dan malah mau membunuh Mbak Linda. Tante. Diam kamu. Saya tidak bicara sama kamu, Rudi. Saya bicara dengan perempuan kampungan itu. Tega-teganya dia berbuat seperti itu sama Mbak Linda. Pantas dari awal Mbak Linda udah nggak respect sama dia. Ternyata dia calon istri yang nggak benar. Rudi, jangan. Kamu jangan terpancing omongan perempuan. Tapi dia menuduh Tamara, Pak. Papa tahu. Semua ini karena suruhan mama kamu. Mama kamu bikin gara-gara supaya kamu putus dengan Tamara.
Dia pura-pura pingsan supaya kita semua menuduh kalau Tamara yang meracuni mama kamu. Pemikirannya sangat bodoh. Saya nggak akan mudah percaya. Mas Anggoro! Diam kamu. Saya nggak pernah ada masalah dengan kamu. Tapi kenapa kamu selalu bikin masalah dengan keluarga saya? Hah? Sekali lagi kamu bikin, saya akan usir kamu. Ngerti? Linda, bangun. Papa. Papa nggak akan biarkan mamamu membodohin kita semua. Linda, bangun kamu. Linda, saya bersumpah kalau kamu nggak bangun, saya akan ceraikan kamu dan saya akan usir dari rumah ini. Mas Anggoro! Tega-teganya orang udah keracunan disuruh bangun juga. Saya nggak nyangka ternyata keluarga ini cepat sekali terpengaruh dengan perempuan brengsek itu. Tamara. 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 Linda. Linda, bangun. Linda! Bangun! Ada apa? Bangun! Orang-orang kemana, Pak? Kamu. Saya tahu kamu pura-pura. Ngerti? Kamu jangan bohong lagi. Kenapa, Papa? Stop! Maafin keluarga saya, Tamara. Saya nggak meracuni mama kamu. Saya nggak sekeji itu, Rudi. Saya tahu, Tamara. Tapi kenapa mereka menuduh saya seperti kayak gitu, Rudi? Kenapa? Tante Yanti cuma panik, Tamara. Dia memang orangnya seperti itu. Dia sering sekali menghasut Mama untuk membenci siapapun yang mendekati keluarga kami. Tapi kamu jangan khawatir. Papa kan udah bilang ini cuma akal-akalan Mama. Tapi... Sudahlah, Tamara. Ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita lihat perkembangan Mama. Saya nggak mau masuk ke dalam. Saya mau menenangkan diri saya dulu. Oke. Kamu mau langsung pulang? Terus kamu mau kemana? Tolong panggilin taksi, saya mau ke rumah Papa aja. Biar saya nganter. Nggak usah, Rudi. Saya lagi pengen sendiri. Tolong ngerti perasaan saya dong. Oke. Keterlaluan kamu. Nora, kamu memang dasar kampungan. Kamu pikir saya percaya dan siasat kamu? Hah? Kamu pikir saya goblok? Iya. Papa, betul Mama. Habis makan kue itu, rasanya Mama ini mau kecekek gitu. Kayaknya mau mati, Papa. Bullshit! Papa nggak percaya sama Mama, Pak. Saya percaya. Saya percaya kalau setelah beberapa jam kamu makan, kamu pingsan. Saya percaya. Tapi ini, baru beberapa detik kamu makan langsung pingsan. Hah? Kamu pikir ada racun yang reaksinya begitu cepat? Hah? Papa nggak tahu sih sekarang ini ada Pak racun yang begitu makan langsung pingsan. Cukup!